warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman yang bernama Otto Meyer dengan istilah Verwaltungsakt. Istilah ini diperkenalkan di negeri Belanda dengan nama Beschikking oleh Van Vollenhoven dan C.W. van der Pot, yang oleh beberapa penulis seperti A.M. Donner, H.G. van Wijk atau Willem Koninginenbold dan lainnya, dianggap sebagai bapak dari konsep Beschikking yang modern. Istilah Beschikking ini diperkenalkan di Indonesia pertama kali oleh W.F. Prince. W.F. Prince, Philippus M. Hadjan, dan S.F. Marbun menerjemahkan Beschikking dengan keputusan, sedangkan E. Utrecht, Bagirmanan, dan Sahran Basah menerjemahkan Beschikking dengan ketetapan. Menurut Jenal Hussein dan Muhsan, penggunaan istilah keputusan itu lebih tepat untuk menghindari adanya kesimpangsiuran pengertian dengan istilah ketetapan. Menurutnya di Indonesia ini istilah ketetapan itu sudah memiliki pengertian yang yuridis, yaitu sebagai ketetapan MPR yang berlaku keluar dan ke dalam. Dalam seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, istilah Beschikking ini diterjemahkan dengan keputusan. Menurut Willem Koninginenbold, Beschikking merupakan keputusan pemerintah untuk hal yang bersifat konkret dan individual, dan sejak dulu telah dijadikan instrumen yuridis pemerintah yang utama. Menurut Pidihan dan kawan-kawannya, keputusan administrasi merupakan bagian dari tindakan pemerintah yang paling banyak muncul dan paling banyak dipelajari. F.A.M. Stroing dan J.G. Steinberg menganggapnya sebagai konsep inti yang ada dalam hukum administrasi negara. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur keputusan. Sebelum menguraikan unsur-unsur keputusan ini, terlebih dahulu dikemukakan pengertian keputusan berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Administrasi Belanda, dan menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UNJO, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN, yaitu yang berisi tentang pernyataan kehendak tertulis secara sepihak dari organ pemerintahan pusat yang diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari hukum tata negara atau hukum administrasi negara, yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan perubahan, penghapusan, atau penciptaan. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, keputusan didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan definisi ini, tampak bahwa keputusan tata usaha negara atau KTUN memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Unsur-unsur yang pertama itu ada pernyataan kehendak sepihak secara tertulis. Secara teoretik, hubungan hukum publik senantiasa bersifat sepihak atau bersegi satu. Oleh karena itu, hubungan hukum publik berbeda dengan halnya hubungan hukum dalam bidang perdata, yang selalu bersifat dua pihak atau lebih. Karena di dalam hukum perdata, di samping ada kesamaan kedudukannya, juga ada asas otonomi yang berupa kebebasan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan hubungan hukum atau tidak, serta menentukan apa isi hubungan hukum itu. Sebagai wujud dari pernyataan kehendak sepihak, perbuatan dan penerbitan keputusan hanya berasal dari pihak pemerintah saja dan tidak tergantung kepada pihak lain. Ketika pemerintah dihadapkan pada peristiwa konkret dan pemerintah memiliki motivasi dan keinginan
Untuk menyelesaikan peristiwa tersebut, pemerintah itu diberi wewenang untuk mengambil tindakan hukum secara sepihak dengan menuangkan motivasi dan keinginannya itu dalam bentuk keputusan. Artinya keputusan ini tuh merupakan hasil dari tindakan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai wujud dari motivasi dan keinginan pemerintah. Lalu unsur yang kedua yaitu dikeluarkan oleh pemerintah, badan, atau pejabat tun. Keputusan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ di kenegaraan dan pemerintah berwenang untuk mengeluarkan keputusan. Dalam praktiknya, kita mengenal keputusan yang dikeluarkan oleh organ-organ kenegaraan seperti keputusan MPR, keputusan DPR, keputusan Presiden selaku kepala negara, keputusan hakim, dan sebagainya. Meskipun demikian, keputusan yang dikeluarkan di sini hanyalah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku administrasi negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh organ-organ kenegaraan tidak termasuk dalam pengertian base checking berdasarkan hukum administrasi negara. Nah, unsur yang ketiga ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas yang berarti bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, pemerintah itu harus tunduk pada asas legalitas sebagaimana telah dirumuskan secara tersendiri dalam prinsip negara hukum melalui ungkapan prinsip pemerintahan berdasarkan undang-undang. Lalu yang keempat ini itu bersifat konkret, individual, dan final. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana disebutkan di atas, keputusan memiliki sifat yang konkret, individual, dan final. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa konkret ini artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya KTUN itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dan juga final yang artinya adalah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Lalu yang kelima yaitu menimbulkan akibat hukum. Secara teoritis, tindakan hukum berarti tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Dengan demikian, tindakan hukum pemerintah adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, khususnya di bidang pemerintahan atau administrasi negara. Nah, unsur yang terakhir yaitu seseorang atau badan hukum perdata. Dalam lalu lintas pergaulan hukum, khususnya dalam bidang perdataan, dikenal istilah subjek hukum atau pendukung hak-hak dan kewajiban ini. Subjek hukum ini terdiri dari manusia atau badan hukum. Kualifikasi untuk menentukan subjek hukum adalah mampu atau tidak mampu untuk mendukung atau memikul hak dan kewajiban hukum. Berdasarkan hukum keperdataan, seseorang atau badan hukum yang dinyatakan tidak mampu seperti orang yang berada dalam pengampuan atau perusahaan yang dinyatakan pailit tidak dapat dikualifikasi sebagai subjek hukum. Orang yang berada dalam pengampuan dan perusahaan yang pailit dikategorikan tidak memiliki kecakapan untuk mendukung hak dan kewajiban hukum. Keputusan sebagai wujud dari tindakan hukum publik sepihak dari organ pemerintahan ditujukan kepada subjek hukum yang berupa seseorang atau badan hukum perdata yang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Baiklah, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.